Kalau dari aku dulu pertama kali belajar musik itu waktu SD ya, dan itu nyoba-nyoba doang. Sampai terakhir satu titik nyoba-nyoba berubah menjadi hobi. Nah, itulah asal mula kenapa aku bisa suka musik. Kalau dari Niko? Kalau dari aku sendiri, aku dulu dengar musik, jadi sebuah musik itu bisa buat aku merinding, bisa buat aku kayak moodku kembali bagus, dari sedih jadi bagus kembali gara-gara dengerin musik. Jadi aku penasaran sama apa yang namanya musik, jadi kayaknya aku pengen dalami musik, terutama gitar. Aku kalau dengar melodi gitar kayak adem gitu, jadi mau mau coba mendalami gitar pada saat itu, SD pada saat itu. Gitu. Kalau aku ngembangin talenta itu pas aku SMP ya. Pas aku SMP, aku dulu setiap pulang sekolah itu kerjaannya pulang ke rumah, terus aku langsung pegang gitar. Ya 1 jam 2 jam sih. Nggak kemana 1 jam 2 jam. Jadi pegang gitar ya konsisten aja main terus sampai aku sendiri mendapatkan hal baru, aku sendiri bisa dapat skill baru ya. Itu yang buat aku berkembang sampai sekarang. Kalau dari aku sendiri, dari dulu SD sih. Dari dulu SD itu dulu ributin papa. "Pa, aku mau beli gitar yang murah-murah aja, yang 200.000." Itu papa sampai bilang, "Ah, gak usah lah, kamu kan gak bisa main." Itu pas SD dulu. Jadi aku paksa papa terus sampai aku nangis yang gitu kan. Terus akhirnya dibelikan satu gitar. Ya nggak pandai main kemarin, memang bener. Hasil papa marahin aku jadinya. Papa bilang, "Kamu tuh nggak pandai main, mau beli gitar lagi kamu." Terus ya udah pas SD semangatku udah jadi nggak ada gitu. Lalu pas SMP itu lihat-lihat kawan bisa main gitar, muncul kembali. Oke, kayaknya aku harus berusaha sendiri. Jadi akhirnya SMP aku nabung sendiri, aku beli gitar yang lebih bagus pada saat itu. Jadi udah selesai nabung, beli gitar ya otodidak, pastinya jari-jari sakit gitu ya kan, otodidak gak ada yang ngajarin. Ya pada saat itu juga capek ya kan, kadang gak ada yang mentorin, segitu-segitu doang, stagnan jadinya. Kalau bicara ngembangin talenta secara konsisten, ya pasti dalam setiap perjalanan atau mengembangkan sesuatu itu pasti capek dan berat, dan pasti kita bakal nemuin satu titik di mana kita males dan kita nggak mau lagi gitu. Tapi yang bikin aku tetap belajar gitar, untuk tetap main gitar itu ya yang pertama itu Tuhan udah kasih kita talenta dan itu wajib kita kembangkan. Itu aku nggak mau sia-siain yang pertama. Yang kedua adalah dari sisi duniawi, ya aku melihat orang-orang ini keren main gitarnya, orang-orang ini jago main gitar. Aku kenapa nggak bisa gitu kan? Kita kan sama-sama makan nasi, pasti bisa dong. Terus yang ketiga, aku pengen punya satu band sendiri pada saat itu, dan ya kita harus berusaha gitu. Aku harus berusaha untuk bisa mencapai itu. Kalau aku nggak konsisten dalam mengembangkan talenta aku, gimana mau punya band sendiri gitu. Terakhir ya sampai saat ini ya puji Tuhan aku udah punya band sendiri gitu. Oke, kalau dari aku sendiri itu mempertahankan konsisten dalam bermain gitar itu susah ya. Apalagi kalau kawan-kawan, lingkungan sekitar, keluarga juga nggak support sama sekali. Jadi mereka itu bilang, "Aduh, lu kalau main gitar lu nggak bakal bisa dapat penghasilan lah dari situ, lu mending kuliah bagus-bagus aja. Terus lu masuk kantor, udah deh lu jadi orang yang berpenghasilan gitu loh." Jadi aku memang kayak, aku orangnya kan nggak gitu suka belajar ya, tapi normal-normal lah ya, kayak tengah-tengah aja, nggak gitu jeblos juga. Cuman aku rasa musik ini memang passionku di dalam itu. Jawabannya ya dari diri aku sendiri. Kalau dari pihak keluargaku, aku juga nggak disupport sama sekali. Mereka kasih aku kebebasan mau ngapain aja boleh. Ya siapa lagi kalau bukan diri sendiri gitu. Dan yang pastinya kita punya komunitas yang memang sama-sama satu passion gitu, satu visi, tujuannya kemana sama. Ya itu bisa membangkitkan semangat kita kalau kita lagi down gitu atau lagi males. Ya satu sisi juga kita bisa belajar dari mereka,
Ya itu sih yang memotivasi aku sampai sekarang terus konsisten belajar gitar ini gitu. Bahkan nggak cuma gitar gitu, aku belajar yang lain juga dan itu menyenangkan gitu. Oke, kalau dari aku sendiri, hal apa yang membuat aku termotivasi sampai sekarang ini? Nah, sampai di titik ini, puji Tuhan dipercayakan untuk pelayanan di Gereja Mawar Saron, dimentorin oleh orang-orang yang berpengalaman, berilmu musik, mereka sangat humble. Jadi saya sangat bersyukur bisa berjumpa dengan mereka semua ya. Itu juga salah satu kenapa aku pengen bertahan di musik, karena aku juga tergerak untuk bisa mementoring anak-anak di bawah ke depannya. Jadi sekarang juga dipercayakan beberapa murid gitar ya. Jadi aku nggak pengen lihat mereka kayak bisa main biasa-biasa aja gitu, nggak pengen. Tapi aku pengen mereka suatu hari ikut kompetisi dan bisa menang, bisa membawa kemuliaan Tuhan lebih lagi gitu. Dan nggak cuma itu, bisa melihat mereka dari musik ini hidup mereka bisa berubah gitu. Bisa misalnya dapat penghasilan dari musik kan bisa aja gitu. Bisa jadi guru, bisa jadi membuat band yang baru dan mereka bisa dapat penghasilan dari situ. Yang aku kejar. Oke teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Semoga dari cerita kita bisa menginspirasi dan memotivasi teman-teman. Oke, see you guys. God bless you. Bless you.